saya lanjutkan, ini saya agak jadi was-was sekaligus merinding nih Bung Haris Azhar ketika Anda menyebutkan bahwa ada industri yang mengorkestrasi ketika saksi ahli, ketika menghajar seseorang, kemudian apalagi ahli kan banyak bahasa dan kasusnya, lain-lain. sering dibahas, sering dibicarakan, orang-orang mempelajari, tapi juga ada orang-orang yang mempraktekkan diam-diam untuk menyediakan paket membahagiakan kliennya untuk ngelaporin musuhnya. Ada hal seperti itu? Ada, saksi ahlinya ada, namanya itu-itu aja, ya kan? Ada ahli sosiologi hukum, yang kalau kita baca penjelasannya nggak ada sosiologinya sama sekali. Ada ahli bahasa. Ada ahli bahasa, ada ahli pidana, ya kan? Nah itu kan ada faktanya, tapi kenapa pertanyaannya kalau memang itu ada nggak bisa dikontrol, tapi lembaga hukumnya, peradilannya kan bisa dikontrol dong, harusnya nggak bisa menerima itu. Karena proses BAP itu tertutup. Anda yang di BAP sebagai saksi, Anda nggak bisa bawa pulang. Yang boleh bawa pulang itu cuma terdakwa, orang yang tersangka. Itu pun polisinya kadang minta izin dulu sama atasannya, boleh nggak? Padahal di KUHAP bilang boleh dibawa. Jadi proses penyidikannya sendiri tertutup, nggak bisa diakses oleh media, nggak bisa diakses oleh publik. Nanti begitu di pengadilan kita lihat berkas, loh. Kok begini? Ternyata. Ini modus, ini orang di semua kasus pemidanaan ITE, hoax, muncul nama orang tertentu. Nah, saya nggak pernah ketemu Prof. Henry yang cerdas ini. Tapi lapornya yang lain-lain ini Prof, gimana caranya? Dia sebenarnya memang agak deket-deket dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3, makanya saya nggak mau jadi saksi ahli. Dia takut saya periksa. Dia takut saya periksa. Nah, kebetulan saya itu diminta oleh Kementerian Luar Negeri ketika kasus dia mulai, itu pernyataan beliau dengan pengacaranya yang mengatakan bahwa Indonesia melakukan judicial harassment istilahnya begitu, itu langsung sampai ke SPMH, Special Procedure Mandate Holders. Itu tim ahlinya PBB. Jadi dia ini hebat, punya koneksi ke tim ahlinya PBB ini. Ini hebat nih. Tapi sebetulnya Prof, Indonesia di sana. Sebetulnya Prof, kalau Prof bisa memastikan kita bisa ngirim email ke Neptunus, saya juga ada kontak saya di Neptunus. Enggak Prof, ini artinya ini sudah jadi industri nih, bahkan ahli pun, pakar-pakar, akademisi pun bisa. Ada orang-orangnya, ada nama-namanya, ada cara isinya, bagaimana mendalilkan. Lalu ada modus-modus yang analoginya hitungan detik, kasus ini bisa berproses ke kejaksaan langsung ke pengadilan. Nah ini kan ngeri nih Prof, bukan lagi antara masyarakat dan masyarakat dengan penegak hukum. Pemerintah Presiden sudah mengamanatkan kepada Menko Polhukam bikin pedoman kan itu waktu itu. Kebetulan juga saya yang sebagai ketua pembuatan draftnya ya, sampai menjadi SKB Menkominfo, kemudian Jaksa Agung dan Kepolisian. Itu sebenarnya sudah sangat detail sekali. Jadi kalau mengikuti itu tidak ada yang namanya khawatir orang mengkritik kena dipidanakan, enggak. Karena memang jelas bedanya kritik dengan satu frasa aja. Itu sudah jelas gitu ya. Orang kecil lindungi. Jangan langsung kasih hukuman. Dan karena itu aparat punya rasa kasih sayang. Karena sekali aparat sudah bermain, maklar-maklar yang tadi hidup muncul semua langsung. Dan berbahaya. Itulah. Baik, tapi yang perlu digarisbawahi ini diskusinya menarik banget, tapi sayang waktu kita habis. Perlu digarisbawahi adalah kebebasan itu tetap harus ada batasannya. Ada aturannya. Tapi juga disyukuri. Kita sudah sangat bebas, sangat besar. Kalau zaman Orde Baru, mahasiswa saya aktivis. Kalau saya justru sekarang gini ya. Bebas banget. Adanya media sosial ini, saya kira kejadian sekecil apapun itu bisa viral. Dan itu lebih menekan kemungkinan untuk sesuka hati seperti itu. Karena saya pribadi ngalamin. Tapi Ded, kalau di media sosial nanti ada tesa, antitesa, ketemu sintesa. Jangan terlalu cepat-cepat hukum masuk. Apalagi ketika dalam tanda kutip hukumnya dengan aparat dan lain-lainnya. Apalagi peluang tadi maklar masuk, rakyat kecil yang akan jadi korban. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini. Mudah-mudahan kita 78 tahun merdeka benar-benar merdeka menyatakan pendapat, namun pendapat yang ada batasnya dan bertanggung jawab. Baik, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa. Thank you.